wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dalam hal kesabaran dan solat. Allah yang memerintahkan kita. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ya, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu dalam hal kesabaran dan solat. Jadi yang pertama ini yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita ini ada dua macam ibadah yang berat buat kita, yang harus kita tempuh dan kita lewati. Yang pertama apa? Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrus siyam wa kutiba 'alaina as-siyama kama kutiba 'alal ladzina min qablina la'allana tattaqun wa ikhtarallahu bilailatul qadr fi syahri ramadhan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada malam yang ke-22 ya di Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan segala kegiatan aktivitas Ramadan kita dengan kita berpuasa di siang harinya. Malam ini alhamdulillah kita bertaqarruban ilallah, yaitu dengan melaksanakan i'tikaf. Ya mudah-mudahan tentunya segenap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memperoleh satu tujuan di dalam puasa yang kita lakukan ataupun dalam fadilah Ramadan ini menjadi golongan yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak pernah pula kita bosan untuk sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya kita tidak lupa untuk senantiasa bersolawat kepada beliau sehingga kita bisa merasakan indahnya melaksanakan suatu ibadah seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Yang kami muliakan para orang tua kami, tak lupa kepada segenap pengurus Masjid Baitus Salam, kepada buya kita ya Haji Syahrimar SPDI yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau ya, diberikan kesehatan selalu supaya kita bisa tetap mendapatkan ilmu dari beliau dan bisa membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali bahwa sebenarnya di dalam puasa, bahasa Arabnya puasa itu kan saum ya. Jamaknya siam. Kutiba alaikumus siam. Tapi asal katanya adalah saumun. Saumun yang artinya puasa. Sebenarnya ada beberapa ulama yang suka untuk mencari hikmah di dalam nama-nama yang Allah berikan pada suatu tempat, benda ataupun waktu. Ya, seperti Ramadan misalkan. Ramadan itu diberikan nama oleh Allah enggak sembarangan. Tentu ada hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Allah yang sehingga kita ketahui bahwa Ramadan itu memiliki arti apa? Sangat panas. Walaupun di Indonesia ini, di daerah kita, bahwa Ramadan sekarang ini musim penghujan, tapi panas yang dimaksud bukan hanya segi zahiriyah, tetapi batiniahnya Ramadan itu dapat menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Coba kalau kita rasakan Bapak Ibu,
Ketika kita berpuasa, tubuh kita panas atau enggak? Panas. Perut kita panas, dada kita panas, bahkan kerongkongan kita pun terasa panas. Dan panasnya yang terdapat dalam diri kita ini bisa menjadikan kita ini menjadi orang yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya, Syawal peningkatan, Zulqa'dah supaya duduk bersiap untuk apa? Mempersiapkan diri di bulan selanjutnya, yaitu Zulhijjah, melaksanakan ibadah haji. Semua ada makna. Dan ternyata salah satu yang diteliti oleh para ulama itu bahwa kata saumun ini ditetapkan oleh Allah, puasa, penamaan puasa itu ada suatu rahasia yang tentunya kita harus mengetahui daripada rahasia tersebut, sehingga orang yang mendapati rahasia di balik kata saum itu sendiri, maka dialah yang memperoleh predikat daripada orang-orang yang siap mendapatkan predikat orang-orang yang benar-benar melaksanakan kewajiban Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita pretelin dulu. Saumun ada 3 huruf. Yang pertama yaitu shad. Huruf shad ini selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penamaan-penamaan yang berat. Apa contohnya? Ada 2 ibadah yang berat dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu sabar. Sabar itu berat. Yang kedua apa? Salat. Yang pertama sabar, yang kedua salat. Dan 2 ibadah inilah yang terberat. Saking beratnya ibadah salat dan sabar ini, Allah memerintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah. Ya, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dalam hal kesabaran dan salat. Allah yang memerintahkan kita. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ya, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu dalam hal kesabaran dan salat. Jadi yang pertama ini yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita ini ada 2 macam ibadah yang berat buat kita, yang harus kita tempuh dan kita lewati. Yang pertama apa? Sabar. Tapi kita nggak sedang kena musibah, Ustaz. Orang yang sabar itu Pak, bukan berarti harus kena musibah. Karena sabar di dalam Islam itu yang berat bukan ketika menghadapi musibah, tapi orang yang berat dalam menghadapi setiap perintah-perintah Allah kepada kita, inilah yang berat. Yang berat itu as-sabru fit ta'ah. Bersabar kita ketika menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita di Ramadan ini mungkin jangan dijadikan sebagai bentuk ibadah musiman buat kita. Bukan berarti ketika kita sudah melaksanakan puasa di siang hari, malam harinya kita tarawih, tadarus alhamdulillah khatam, di 10 malam terakhir kita iktikaf, itu dilalui dengan mudah. Tidak. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya setiap ibadah yang Allah berikan tersebut kepada kita, Allah menginginkan agar kita minta tolong kepada Allah. Jangan merasa diri bahwa kita ini kuat untuk melakukannya, ya. Makanya Bapak Ibu, saya selalu ingatkan tuh, kalau buat kita mungkin yang udah terbiasa melakukan kelebihan dalam beribadah, kalimat-kalimat yang kita ungkapkan dan menunjukkan tentang kekuatan diri kita ini nggak boleh. Ini diingatkan nih, mumpung kita berada di awal 10 malam yang terakhir ya. Kadang-kadang kalimat apa yang terucap Ustaz? Kalimat yang terucap seperti kami dong di masjid gitu. Ya. Dengan membandingkan dengan masjid-masjid yang lain, jemaah yang lain, masa cuma di malam-malam ganjil doang? Iktikaf apa itu? Nah, seperti kami dong gitu. Hal yang seperti ini ternyata nggak dibolehkan. Kenapa nggak dibolehkan? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya itu menunjukkan kelebihan yang terdapat pada dirinya, tetapi pada saat kita mendapatkan kelebihan itu, ungkapkanlah bahwa itu semua adalah karunia dari Allah. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Jadi jangan sia-sia ya, sabar.
Orang lain nggak tahu tentang ibadah kita ini, nggak usah tahu. Orang lain nggak tahu tentang apa yang kita lakukan, nggak usah tahu. Biarlah kita menyimpan dalam diri kita setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat menginginkan kepada kita untuk melakukan ibadah itu bukan di waktu siangnya saja, tetapi yang paling afdal adalah di waktu malamnya. Terkhusus sepertiga malam yang terakhir. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira untuk ibadah di Ramadan ini berat atau enggak? Berat atau enggak? Berat. Yang beratnya itu ditunjukkan dari mana? Dari keluhan-keluhan yang dia ungkapkan ketika dia melaksanakan suatu ibadah. Keluhan ini bisa menyebabkan kita tidak terima terhadap apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Itu masalah utamanya. Jadi ketika kita melaksanakan suatu ibadah, ada satu hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang diingatkan oleh Rasul itu Bapak Ibu? Rasulullah mengingatkan bahwa al-mu'minunal qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mininad dha'if. Al-mu'minunal qawiyyun khairun wa ahabba ila Allah minal mu'mininad dha'if. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang beriman dan dia menunjukkan kekuatannya dalam waktu beribadah. Jadi ketika beribadah dia menunjukkan dia itu happy. Ya. Enggak seperti orang waktu puasa dilemas-lemesin, ya, menunjukkan sama orang, saya puasa, gitu kan. Menunjukkan sama orang. Atau ketika kita beribadah di waktu malam, tarawih. Berat enggak tarawih? Oh, sebahagian merasa berat. Apalagi kita ini yang kurang tidur, kurang istirahat, kurang makan, ya. Tiba di waktu Isya, baru rakaat yang pertama Bapak Ibu itu mata beratnya udah ya insyaallah. Baru rakaat pertama salat Isya itu Ustaz. Ini bukan hanya terjadi kepada makmum, imamnya pun kadang-kadang terjadi itu. Ya Ustaz ya. Karena nah, itu coba. Berat kan? Berat. Tapi kita menunjukkan kita itu kuat. Pada hakikatnya ini yang dicintai dan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang melakukan ibadah tapi lemah saja bawaannya, enggak semangat. Dan orang yang enggak semangat ini seolah-olah menunjukkan dia enggak terima, enggak ikhlas, enggak ridho terhadap apa yang Allah bebankan kepada kita. Ini menjadi beban buat kita, tapi Allah nilai. Walaupun ngantuk kita tetap datang. Walaupun capek kita bekerja, kita tetap memaksimalkan ibadah. Walaupun kurang sehat mungkin dalam fisik kita, tapi kita tetap berusaha. Ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka kunci yang pertama, minta tolonglah kepada Allah dalam hal kesabaran dan sholat. Sabar kita ketika melakukan suatu ibadah itu adalah ibadah yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, ada yang lebih tinggi daripada sabar. Apa yang lebih tinggi itu? Ridho. Tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar namanya ridho. Ridho terhadap apa? Menerima setiap apa yang Allah bebankan kepada kita. Kita lihat para nabi-nabi terdahulu, mereka bukannya enggak capek untuk melakukannya. Mempertahankan keimanan mereka, mempertahankan ibadah mereka. Maka yang dinilai di sini bukan bagaimana untuk menciptakan ibadah, tetapi yang dipertahankan adalah istiqomah dalam melakukan ibadah itu sendiri. Di Ramadan banyak yang enggak sabar. Apa tandanya Ustadz banyak orang yang enggak sabar? Yang enggak sabar kita lihat aja mungkin di waktu tarawih itu ya. Di masjid kita ini gimana? Udah banyak kemajuan? Banyak kemajuan safnya kan? Kenapa banyak kemajuan safnya? Karena enggak sabar. Merasa lelah, letih, padahal cuma di bulan Ramadan ini Allah sediakan untuk kita. Dan kita melakukan hal ini di 10 malam yang terakhir bukannya enggak capek, benar. Kita meninggalkan rumah kita hanya untuk datang beribadah, bertakarrub kepada Allah di masjid ini. Letih.
tidur belum puas, udah mulai bangun. Ya, cuman karena kita di masjid ya mungkin Bapak Ibu ya. Kalau di masjid kan nggak enak kalau tidur terus kan. Orang-orang udah pada bangun, kita masih tidur. Kan coba tidur lah. Coba tidur deh sendiri. Enak nggak perasaan kita? Ya nggak enak pastinya dong. Nggak enak. Coba kalau di rumah. Nah, santai aja kita. Maka oleh sebab itu Allah meminta kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk tetap sabar di dalam melakukan suatu ibadah. Maka puasa itu Allah jadikan kepada kita menjadi bentuk kewajiban agar kita menjadi orang yang sabar. Sabar aja, ya, ibadah terus. Sabar aja, istiqomah. Sabar aja. Ibadah yang kita lakukan ini cuma di dunia aja Bapak Ibu. Nanti kalau udah masuk kubur nggak perlu lagi untuk ibadah. Apalagi di akhirat nggak perlu lagi untuk ibadah. Maka pada hakikatnya itu banyak orang yang menyesal sebagai kaum muslimin disebut bukan orang yang kafir. Kalau orang yang kafir ketika masuk ke dalam kubur mereka berharap agar dihidupkan kembali oleh Allah, maka Allah akan menjadikan mereka menjadi tanah. Ya, kuntu turaba. Mereka berharap untuk menjadi tanah. Tapi kalau orang Islam tidak menginginkan untuk menjadi tanah, tetapi banyak penyesalan mereka itu agar dihidupkan kembali oleh Allah ke dunia untuk apa? Untuk dua hal. Bukan satu. Banyak orang yang menyampaikan cuma satu. Fa asaddaqa kata dia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, berikan waktu kepadaku walaupun sesaat di dunia lagi ya Allah. Untuk apa kita minta? Yang pertama fa'as-saddaqa, untuk bersedekah. Yang pertama, tapi ada yang kedua. Yang kedua apa? Wa akum minas sholihin, dan aku akan senantiasa menjadi orang-orang yang soleh. Beramal soleh ini menjadi inti buat kita. Inti dari ibadah yang kita lakukan ternyata tidak cukup hanya memperkaya diri kita dengan ibadah-ibadah yang berkaitan hanya kepada Allah, tetapi kita juga berupaya agar kita bisa melakukan ibadah yang berkaitan dengan manusia. Coba perhatikan dalam surat Al-Asr. Siapa mereka yang beruntung kata Allah? Siapa yang dihindarkan oleh Allah dari kerugian itu sendiri? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang senantiasa beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Lalu amal soleh ini apa Ustaz? Amal soleh ini bukan hal-hal yang wajib buat kita. Enggak cukup terhadap hal-hal yang wajib, hanya itu yang bisa kita lakukan. Tetapi salah satu amal soleh menjadi tambahan buat kita, yaitu melakukan setiap ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. I'tikaf ini termasuk sunnah dan bahagian daripada amal soleh. Kalau orang yang menganggap bahwasanya kan cuman sunat aja Ustaz, sunat itu setahu saya dikerjakan berpahala, ditinggalkan kan nggak berdosa gitu kan. Tapi dia lupa bahwa orang yang merugi itu adalah mereka yang meninggalkan amal-amal yang soleh tadi. Bukan hanya sekedar beriman. Beriman itu kita tunjukkan dengan kewajiban kita, ibadah-ibadah yang wajib. Sedangkan yang dimaksud dengan amal soleh yaitu kita yang melakukan amaliyah-amaliyah yang disunnahkan. Maka perintah Allah kepada kita, ya, dalam Al-Quran, coba kita perhatikan dalam Al-Quran itu sendiri tidak disebutkan secara khusus untuk melaksanakan ibadah, ya, ataupun solat secara khusus. Kalau kita lihat dalam solat yang fardu, solat yang wajib itu Bapak Ibu, yang paling besar pahalanya solat apa? Solat subuh. Kalau dilihat rakaatnya solat subuh ini paling sedikit paling banyak? Paling sedikit cuma 2, tapi pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah 1 malam suntuk. Sedikit tapi berat untuk dilakukan. Beratnya bagaimana? Ya beratnya yaitu yang senantiasa melaksanakannya di awal waktu, dan kalau dapat tentunya tidak meninggalkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Berat. Makanya
jemaah di waktu subuh itu nggak ramai. Orang-orang tertentu aja yang bisa untuk tetap melaksanakannya. Tapi alhamdulillah di Ramadan ini ramai Ustadz. Iya, di bulan Ramadan. Kira-kira mau tetap sabar enggak nanti setelah bulan Ramadan itu untuk mempertahankannya? Insya Allah, mudah-mudahan kita ya yang bisa tetap istiqomah. Allah berikan kepada kita hati yang tetap dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pertahankan, ya. Kemudian kalau salat yang sunat itu yang paling besar pahalanya salat apa? Salat tahajud. Kapan waktunya? Sepertiga malam yang terakhir. Kalau pengen kita tempat derajat yang tinggi di hadapan Allah, ternyata bukan dari ibadah-ibadah rawatib, bukan ibadah-ibadah yang umum, ya, seperti sholat fajar yang Allah berikan apa? Dunia dan seisinya. Orang yang sholat duha dicukupkan oleh Allah segala kekurangannya, diberikan hati yang qanaah, kemudian merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Masih tetap dunia. Kalau orang yang melaksanakan sholat sunat rawatib, Allah menjanjikan baginya istana kan, ataupun ja'alallahu baitan fil jannah, rumah di surga. Masih juga tetap rumah. Tapi kalau orang yang memang menjaga sholat malam dengan melaksanakan sholat tahajud, maka Allah berjanji maqamam mahmudah, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang terpuji. Kalau kita kaya nih Bapak Ibu, mudah-mudahan tentunya Allah berikan kekayaan kepada kita gitu kan. Allah berikan kekayaan kepada kita, tapi kita tidak dekat dengan pemerintah. Kita tidak dekat dengan penguasa. Maka kekayaan kita ini tidak begitu bermanfaat. Berbeda dengan orang yang tidak begitu memiliki kekayaan tetapi dekat dengan penguasa. Coba perhatikan. Maka kekayaan yang didapatkan oleh seseorang ketika hidup, ya, semuanya dikejar. Rawatib dilakukan, sholat duha enggak ketinggalan, kemudian sholat fajar itu dikejarkan, disempatkan, tetapi tidak melaksanakan sholat tahajud, maka pada saat itu masih jauh dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dikejarnya hanya sebatas dunia dan tempat tinggalnya saja. Beda dengan orang yang melaksanakan sholat malam ataupun qiyamul lail itu, ya. Lalu orang yang mempertahankan inilah yang sulit. Yang istiqomah itulah yang sulit. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran pada dirinya dalam melakukan hal tersebut. Sabar. Kalau capek iya, jenuh iya, bosan juga iya. Tapi ketika kita bersabar, kita hilangkan sedikit rasa dalam diri kita untuk selalu mengejar duniawi, dan kita sisihkan hanya untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di saat manusia banyak tertidur, maka disitulah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikejar jangan yang kecil-kecil Bapak Ibu. Kalau dapat yang dikejar juga yang besar-besar. Ada salah satu di bulan Ramadan itu yang agak aneh gitu kita lihat ya. Banyak orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Tarawihnya itu dikejar. Tapi setelah sholat isya enggak sholat ba'diyah dia. Ba'diyahnya enggak, tarawihnya iya. Selesai sholat isya, orang salam, dia baca doa, kemudian dia keluar. Yang merokok, yang enggak merokok kan. Yang enggak merokok, yang enggak merokok juga kan. Pokoknya keluar dulu sambil dengerin, kan di luar ada speaker juga Ustaz. Bisa denger juganya dari luar. Bukan masalah itu. Padahal kalau kita tahu sholat ba'diyah isya itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunat tarawih. Jadi ketika Bilal sudah mulai ya untuk mengajak jemaah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah atau subhanal malikil ma'bud subhanal malikil mawjud, ada sebagian orang juga yang langsung dia sallu sunnat tarawih rakaataini, barulah pada masuk ke dalam ya. Padahal dilaksanakan dulu.
Kalaupun nggak mau untuk melakukannya doa berjamaah, nggak mau zikir berjamaah dulu, dia mungkin pandai zikir sendiri, silahkan. Kalau dia pandai berdoa sendiri ya silahkan, kan nggak ada salahnya. Tapi jangan lupa sebelum keluar, kalau memang toh mau keluar, sholat sunat ba'diyah dulu. Itu yang lebih utama. Jadi inilah yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita hati yang senantiasa bersabar. Dan yang kedua, tingkatkan ibadah. Apa yang kita tingkatkan? Salat. Jujur Bapak Ibu, karena saya baru sekali juga ke sini kan. Di tempat-tempat yang saya datangi biasa untuk beriktikaf, yang ditekankan kepada yang beriktikaf itu ternyata bukan muhasabahnya, jujur ya Ustaz ya, bukan nggak boleh. Kenapa begitu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghabiskan waktu sepertiga malamnya itu dengan sholat. Dengan sholat, kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bengkak itu karena apa? Bukan karena banyaknya sholat, tapi karena lamanya waktu sholat. Imam Ahmad bin Hanbal ketika di masa umum, satu malam itu bisa melakukan 300 rakaat sholat sunat. Ketika beliau di penjara, saat di penjara itu anak dari Ahmad bin Hanbal, ya Abdullah namanya, itu menceritakan, ayahku ketika di penjara di waktu tengah malam itu juga dengan kaki yang terikat dengan rantai, sampai-sampai saking besarnya rantai itu Bapak Ibu tidak bisa lagi melangkahkan kakinya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana beratnya rantai tersebut yang melilit kakinya. Nggak bisa melangkahkan kakinya sama sekali. Tapi ayahku minimal mengerjakan sholat malam 150 rakaat. Masya Allah. Sanggup nggak? Sanggup nggak Pak? Pengennya berapa? 8 atau 4? Sebentar 8 dulu untuk berjamaah, karena sifatnya tarbiyah buat kita ya, tarbiyah, membiasakan diri. Tapi kalau kita yang terbiasa, mudah-mudahan tentunya ada peningkatan dalam diri kita, karena Ramadan ini jadikan oleh Allah sebagai bentuk daripada pengajaran, tarbiyah buat kita, supaya senantiasa bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah kita melewati Ramadan, kita bisa menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya belum melakukan sholat sunat, mulai sholat sunat. Yang setelah melakukan sholat sunat, yang dulu cuma 2, karena dengar ustadznya kan minimal 2 kata gitu kan, akhirnya cuma 2, tapi setelah Ramadan dia tambahkan 2 lagi jadi 4. Ya, mudah-mudahan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesabaran dalam diri kita agar senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita terkhusus dalam ibadah salat yang kita lakukan, agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan hati kita agar kita menjadi orang-orang yang ahli dalam keadaan salat. Seraya kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semoga ini menjadi doa kita bersama, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi malam yang penuh dengan keberkahan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.